Perkenalkan, nama saya Rifki Teguh Firmansyah dari Penjas Angkatan 24 dengan nomor NPM 24068324078. Akan mengerjakan tugas video tentang etika diskusi dan musyawarah. Jadi pertama-tama apa sih musyawarah itu? Di sini ada pengertian musyawarah. Musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu syawaro yang artinya berunding atau rembukan atau bisa mengajukan sesuatu seperti berdiskusi, sama aja. Musyawarah adalah suatu kegiatan membicarakan, membahas, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan. Nah, ini untuk arti musyawarah. Sementara diskusi adalah proses pertukaran pendapat, ide, dan informasi antara dua orang atau lebih untuk mencapai pemahaman, kesepakatan, atau keputusan tentang suatu topik. Diskusi dapat dilakukan secara informal atau formal dan dapat melibatkan beberapa orang atau kelompok. Tujuan diskusi adalah untuk membagikan pendapat atau ide, mendengarkan dan memahami pendapat orang lain, mencapai kesepakatan atau keputusan, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan. Terus ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Sebenarnya diskusi sama musyawarah ini nggak jauh beda ya kalau dibaca. Terus di sini kita masuk ke etika berbicara dan diskusi. Ya, di sini ada etika berbicara. Berbicara adalah mengeluarkan dan menyusun kata-kata secara teratur melalui lisan sehingga dapat dimengerti oleh lawan bicara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam etika berbicara, yaitu suaranya jelas, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu pelan, ya, biar orang lain paham apa yang akan kita sampaikan dan menghindari dari kesalahpahaman kayak gitu, guys. Tidak membentak dan berbicara keras, ya. Tentu aja diskusi yang baik itu pasti dengan nada yang lembut dan nada yang bersahabat, tidak membentak ya, kayak gitu. Tidak menyindir, mencela atau sinis ya. Ketika berdiskusi ya baiknya seperti orang biasa aja, nggak kayak personal gitu punya masalah, jangan. Tidak sambil makan dan merokok. Nah, ketika di kampus juga, ketika sedang mendengarkan dosen kita berbicara, ya kita fokus aja dulu, nggak usah makan ya. Itu nggak baik. Apalagi merokok, aduh, jangan. Terus menatap lawan bicara, kayak gitu. Jangan orang lain lagi berbicara, kamu melihat ke, misalnya ada cewek cantik lewat. Nah, itu jangan, itu nggak baik ya. Kayak gitu. Terus tidak bertere-tere, tidak mendominasi pembicaraan ya. Ketika sedang berdiskusi, bagusnya kasih kesempatan orang lain untuk berbicara, guys. Kayak gitu. Tidak mendominasi pembicaraan. Bersikap ramah dan santun, memperhatikan lawan bicara, ya itu dia. Itu sangat penting sekali ya, guys ya. Ketika orang lain berbicara kepada kita harus memperhatikan supaya orang lain merasa dihargai. Kayak gitu. Jangan kita memotong pembicaraannya dan jangan juga kayak memalingkan perhatian dari dia itu. Terus tidak mengobrol dengan seseorang tanpa menghiraukan orang lain. Kayak gitu guys ya. Seperti ini, etika berbicara dan diskusi. Nah, ada juga di sini tentang yang menghargai pendapat orang lain ya, ketika kita berdiskusi atau bermusyawarah, ketika orang lain punya pendapat yang berbeda dengan kita, baiknya kita menanggapi dengan baik ya. Ketika orang lain punya diskusi, ketika orang lain misalnya punya pendapat pribadi, ya kita hargai. Namanya juga diskusi, musyawarah, kayak gitu, kayak gini. Cristiano Ronaldo. Shoo. Nah, di sini juga ada ini ya, yang sedang mendengarkan orang lain berbicara. Ini sangat bagus sekali ya, dimana lelaki ini sangat cermat sekali. Seperti inilah cara untuk mendengarkan orang lain ya ketika diskusi. Ini bagus banget nih contoh. Sangat mendalami sekali. Contoh ketika kita mendengarkan saat orang lain diskusi. Seperti ini. Luar biasa. Nah, di sini juga ada tentang diskusi dan musyawarah ya, tentang perbedaannya. Dalam diskusi lebih fokusnya adalah pada pertukaran pendapat atau ide, sedangkan dalam musyawarah fokusnya adalah pada pengambilan keputusan bersama-sama. Nah, seperti ini. Perbedaan tentang diskusi dan musyawarah. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada etika berbicara ya, tentunya. Jadi etika berbicara itu nomor satu ya, dengarkan dengan sabar, dengarkan dengan pendapat orang lain,
dengan sabar dan tidak memotong pembicaraan seperti tadi yang saya bilang. Terus berbicara dengan santun, tentunya jelaskan pendapat dengan jelas, dan tidak ambigu. Ya, biar untuk menghindari kesalahpahaman saat bermusyawarah, seperti itu. Hindari pertengkaran, ya, seperti itu. Jadi ketika orang lain memiliki pendapat yang berbeda dengan kita, kita baiknya hargai aja, jangan 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 ini, jangan memancing keributan dengan bilang kalau kita tuh nggak setuju dengan pendapat dia. Jangan gitu ya, kita tuh harus saling menghargai, guys. Nah, jangan seperti ini, guys, ketika kita sedang bermusyawarah. Eh, contoh gambar di atas ini ya orang-orang yang sedang marah ya, beradu argumen. Jadi kalau musyawarahnya seperti ini itu nggak akan mencapai kesepakatan ya saat kita bermusyawarah. Ini nggak baik banget, guys. Jangan seperti ini ya ketika bermusyawarah. Apalagi nunjuk-nunjuk orang seperti ini, jangan. Apalagi sampai marah seperti ini, wah nggak baik, guys. Jangan saat kita bermusyawarah, jangan seperti ini. Jadi apa sih keuntungan yang dapat kita dapatkan ketika kita menerapkan etika dalam diskusi dan musyawarah? Nomor satu adalah meningkatkan kualitas keputusan dengan diskusi dan musyawarah yang efektif. Keputusan yang diambil dapat lebih berkualitas, seperti itu, guys. Jadi kalau kita diskusi dan bermusyawarah dengan baik dan menerapkan etika-etika saat berdiskusi, tentu aja kita akan bisa mencapai tujuan kita atau hal yang kita musyawarahkan akan sampai ke tujuan lebih baik gitu, guys, dan berkualitas. Nomor dua, untuk meningkatkan kerjasama. Nah, diskusi juga dan musyawarah dapat meningkatkan kerjasama dan kekompakan dalam tim. Seperti Manchester United. Sekarang luar biasa sekali ya. Bisa win streak seperti itu. Sudah lama sekali saya tidak melihat MU seperti itu. Luar biasa Ruben Amorim. Vamos. Ruben Amorim stay, guys. Hashtag. Nomor tiga, juga mengurangi konflik. Dengan diskusi dan musyawarah yang efektif, konflik dapat dikurangi dan diatasi dengan lebih baik. Nah, jadi apa sih keuntungan kita menerapkan etika dalam diskusi dan musyawarah ini? Nah, tentunya untuk menghindari konflik. Jadi ketika kita menerapkan etika saat diskusi atau musyawarah, itu untuk menghindari kita dari konflik ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin segitu saja penjelasan tentang etika dan komunikasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton sampai beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.